Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas soal tentang perpangkatan dan bentuk akar. Langsung saja kita lihat ke soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah hasil dari akar 8 tambah akar 18 kurang akar 32 adalah titik-titik. Nah, yang pertama-tama kita lakukan seperti ini ya. Kita menentukan dulu hasil perkalian dari 8. Hasil perkalian dari 8 adalah 1 kali 8 dan 4 kali 2 ya, atau 2 kali 4. Nah, kita tulis di sini adalah 4 kali 2, kemudian 18 adalah 9 kali 2. Oke, akar 32 adalah 16 kali 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita akarkan 4. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Akar 2 tetap ya. Kemudian akar 9 adalah 3. Akar 2 tetap. Kemudian akar 16 adalah 4. Akar 2. Oke. Setelah selesai, kita bisa membuat bentuknya demikian karena di sini ada akar 2, akar 2, akar 2. Jadi yang dijumlahkan yang ada di depan nih ya. Atau kita bisa membuat bentuknya demikian, 2 tambah 3 kurang 4. 2 tambah 3 kurang 4. Tutup kurung akar 2. Oke. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 adalah 5. 5 kurang 4, 1. Jadi jawabannya adalah 1 akar 2. Kalau 1 akar 2 berarti langsung saja kita tulis akar 2. Berarti jawaban yang betul adalah A. Oke. Baik, kita langsung ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 caranya sama ya dengan nomor 1. Ya, kita jawab. Ini alternatif ya. Alternatif jawabannya adalah, kita tulis dulu soalnya, 12 akar 27 dikurang 3 akar 48 ditambah 2 akar 75. Iya. Nah, ini kita bisa buat bentuknya demikian. Kita tulis dulu 12. Akar 7 adalah akar 27. Nah, berapa perkalian yang hasilnya 27? Nah, 9 kali 3 ya. Berarti di sini kita tulis 9 kali 3. Kemudian 3 kali akar berapa? 48. Hasilnya 48. Itu adalah 16 kali 3. Kemudian 2 tambah akar 75 berapa? Nah, bisa kita buat demikian. Di sini kuncinya ini ya. Di sini sudah kita ketemu akar 3-nya, berarti ini juga akar 3, berarti 25 kali 3 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Kita tarik akarnya. Yang ini 12 nih. Akar 9 adalah 3. Kita bawa ke depan 3. Yang ini tetap akar 3. Kemudian yang ini 3. Akar 6 adalah 4. 4-nya kita bawa keluar. Kemudian 3. Oke. Ini lagi 2. 25. Akar 25 adalah 5. Akar 3-nya tetap. Iya. Setelah itu kita kalikan dulu ini. 12 kali 3 adalah 36. Sehingga menjadi 36 akar 3. Kemudian 3 kali 4 12. 12 akar 3. Kemudian 2 kali 5 10. Nah, 10 akar 3. Nah, setelah itu kita bisa langsung perkurangkan seperti ini. 36 kurang 12 tambah 10. Jadi yang akar 3 ini tetap ya.
Atau kita bisa buat demikian. Kita kurung dulu ini ya. 36 kurang 12 ditambah 10 akar 3. Nah, 36 kurang 12 berapa? 36 kurang 12, 24. 24 tambah 10 adalah 34. Sehingga hasilnya adalah 34 akar 3. Berarti jawaban yang betul adalah C. Oke. Sampai di sini sudah paham ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah, perhatikan soalnya, jarak antara bumi dan matahari kita misalkan A kilometer dan kecepatan cahaya merambat adalah B kilometer per detik. Jika seberkas cahaya ditembakkan dari bumi dan faktor lain mempengaruhi diabaikan, maka waktu yang diperlukan cahaya tersebut sampai ke matahari adalah titik-titik. Nah, di sini sudah diketahui A. A ini adalah jarak bumi dan matahari. Nah, kita tulis sini jarak bumi dan matahari sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 8 km. Kemudian diketahui apa lagi? Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya sama dengan 300.000 ya, 300.000 km per detik. Nah, ini kita bisa buat demikian bentuknya. 300.000 kita jadikan ke bentuk lain atau bentuk notasi ilmiah ya. Masih ingat ya, ini 3 kali, caranya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 3 kali 10 pangkat 5 km per detik. Nah, kita akan mencari waktunya ya, waktu yang diperlukan cahaya tersebut sampai ke matahari. Berarti waktu, sini sudah ada kata kunci bahwa kita gunakan rumus waktu adalah jarak bagi kecepatan. Jadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, tinggal kita substitusi nilainya. Jarak berapa? 1,5 dikali 10 pangkat 8. Kecepatan adalah 3 dikali 10 pangkat 5. Nah, untuk menyelesaikan ini masih ingat pelajaran sebelumnya, yaitu kalau misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, ini kita bisa buat demikian bentuknya, A pangkat M dikurang N. Nah, ini bisa kita gunakan. Yang ini kita sederhanakan lagi. Ini 1,5 dibagi 3. Nah, ini 1,5 dibagi 3. Ini adalah masing-masing dibagi 1,5 ya. 1,5 bagi 1,5 adalah 1. 3 bagi 1,5 adalah 2. Nah, yang ini kita bisa buat demikian bentuknya. 10 pangkat 8 dikurang 5. Nah, ini ya. Nah, kita selesaikan lagi. 10 pangkat 8 kurang 5 ya. Ini kita buat demikian, kali 10 pangkat 8 kurang 5 adalah 3. Oke. Ini kalau sudah ini kita apakan lagi. Nah, ini kita bisa buat lagi bentuknya. 1,5 itu adalah 0,5 ya. Nah, ini aja 0,5 dikali 10 pangkat 3. 0,5 dikali 10 pangkat 3 ini juga bisa kita buat demikian. 0,5 adalah 5/10 ya.
5/10 pangkat 1 atau 5/10 dikali 10 pangkat 3. Nah, ini dibuat demikian 5 kali 10 pangkat 3 kurang 2. Ya, maaf, 3 kurang 1. Yang ini 1 tidak tertulis ya. 3 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 2. Nah, ini. Jadi jawaban yang betul adalah B. Ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah yang ini. Ya. Perhatikan soal nomor 4. Nomor 4. Jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan 1,5 akar H, di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Oke, berarti jarak pandangnya di sini kita misalkan dengan D, ya. Oke, kita misalkan ketinggian pesawatnya kita tulis dulu. Yang diketahui adalah ketinggian pesawat berapa? Ini ya. Ketinggian pesawat adalah kita misalkan dengan H, ya. Ini ketinggian pesawat ini misalkan dengan H sama dengan 2.500 meter. Oke. Kemudian apa lagi yang diketahui? Jarak pandang. Jarak pandang pesawat tadi dimisalkan dengan D. Yang ini D. Jarak pandang pesawat adalah D adalah 1,5 akar H. Oke. Setelah itu berapa jarak pandang pesawat tersebut? Nah, kita tinggal substitusi nilainya H. Berarti D sama dengan 1,5 dikali akar H adalah akar 2.500. Oke. Sama dengan 1,5 akar 2.500 adalah 50, ya. Nah, kita kalikan langsung 1,5 dikali 50 hasilnya adalah 75. Oke. 75 meter ya. Nah, ini D ini adalah ini tadi D adalah D-nya adalah jarak pandang ya, 1,5. Jarak pandang. Jarak pandang. Nah, ini kita sudah peroleh nilainya. Yang ditanyakan berapa jarak pandang pesawat tersebut. Nah, hasilnya adalah 75. Jadi kesimpulannya adalah pada ketinggian 2.500 meter, maka jarak pandang pesawat tersebut adalah 75. Ya. Saya ulangi, pada ketinggian 2.500 meter, jarak pandang pesawat tersebut adalah 75 meter. Ya. Berarti jawaban yang betul adalah D. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ini adalah perpangkatan. Kita tulis ulang dulu soalnya. Di sini 5 pangkat min 1/6 ditambah dikali ya, kali 5 pangkat 1/2 dikurang dalam kurung 8 kali 5 pangkat 1/3. Nah, yang pertama-tama adalah kita ingat lagi kembali materi sebelumnya, itu adalah A pangkat M dikalikan A pangkat M, itu bisa kita buat bentuknya menjadi A pangkat M tambah N. Kemudian A kali
B pangkat M. Yang ini kita bisa buat bentuknya menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, selanjutnya kita selesaikan ini. Untuk menyelesaikan ini ya, kita bisa buat bentuknya demikian. 5 pangkat min 1/6 ditambah 1/2. Oke, dikurang yang ini kita bisa buat bentuknya demikian. 8 kalau dijadikan bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 3 kali 5 tutup kurung pangkat 1/3. Nah, ini disamakan penyebutnya ya, disamakan penyebutnya min 1/6. Yang ini kita jadikan berpenyebut 6, berarti masing-masing dikali 3 ya. Nah, ini dikali 3, 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Nah, penyebutnya sudah sama. Nah, ini kita kalikan ke dalam seperti pada formula ini. 2 pangkat 3 dikalikan 1/3 dikali 5 pangkat 1/3. Oke, setelah itu kita sederhanakan yang ini. 5 pangkat min 1/6 ditambah 3/6 adalah 2/6 ya, 2/6. Kemudian yang ini 2 pangkat 3 kemudian dikalikan 1/3. Yang ini 3 bagi 3 1 ya, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 atau bisa juga 2. Kemudian dikali 5 pangkat 1/3. Nah, setelah itu yang ini kita sederhanakan dulu. Yang ini kita sederhanakan 5 pangkat 1/3. Kemudian yang ini kita 2 kali 5 pangkat 1/3. Nah, ini sudah bisa kita buat demikian bentuknya karena opsennya atau pilihannya adalah dalam bentuk akar. Yang ini kita bisa buat demikian. 5 pangkat 1/3 kalau kita rubah ke dalam bentuk akar adalah seperti ini. 5 di sini adalah 3. Kemudian yang ini 2 dikali ini juga demikian. Akar di sini 5, di sini 3. Oke, ini sudah sama bentuk akarnya. Ini kita buat ini ya. Ini di depannya ini ada 1 yang tidak tertulis ya. Ini 1 berarti 1 kali ini. Nah, kita bisa buat demikian bentuknya. Di sini 1, kemudian ini 2 kurang 2, kemudian akar. Demikian. Nah, ini 1 kurang 2 berapa? 1 kurang 2 adalah min 1, sehingga hasilnya adalah ini ya. Oke, jawaban yang betul adalah yang C. Selanjutnya kita akan selesaikan soal yang terakhir adalah soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah ini adalah gambar matahari ya, gambar matahari. Soalnya adalah kisaran diameter matahari. Ini dibaca berapa ini? 1390 juta. 1390 juta meter. Jika dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, untuk menuliskan bentuk notasi ilmiah, masih ingat ya, caranya adalah kita menjadikan bentuk A dikali 10 pangkat N ya. A kali 10 pangkat N ya. Nilai A adalah lebih dari 1 dan kurang dari 10. A adalah lebih dari 1 dan kurang dari
dari 10. Nah, bisa 1,1, 1,2, dan seterusnya ya. 9,5. Nah, kita jadikan ini caranya, tinggal memindahkan titik desimal ke kiri. Kalau bentuknya pecahan, kalau bentuknya bentuk bilangan bulat, maka caranya langsung kita memindahkan titik desimalnya ke kiri. Kita hitung aja. Kita hitung, perhatikan. Kita mindahkan titik desimalnya ke kiri. Kita hitung ya, sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hasilnya ini soalnya saya ulang ya, soalnya adalah 1390 juta. Nah, kita memindahkan titik desimalnya ke kiri nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hasilnya adalah 1,39. Nah, kita ulangi tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 1,39 dikali 10 pangkat 9. Karena di sini bentuknya bulat, bilangan bulat, maka pangkatnya positif ya, pangkatnya positif. Jadi jawaban yang betul adalah 1,3 kali 10 pangkat 9. Baik, demikian tentang pembahasan materi perpangkatan dan bentuk akar hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas soal tentang perpangkatan dan bentuk akar ya. Langsung saja kita lihat ke soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah hasil dari akar 8 tambah akar 18 kurang akar 32 adalah titik. Nah, yang pertama-tama kita lakukan seperti ini ya. Kita menentukan dulu hasil perkalian dari 8. Hasil perkalian dari 8 adalah 1 kali 8 dan 4 kali 2 ya. Kita 2 kali 4. Nah, kita tulis di sini adalah 4 kali 2. Kemudian 18 adalah 9 kali 2. Oke. Akar 32 adalah 16 kali 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita akarkan 4. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Akar 2 tetap ya. Kemudian akar 9 adalah 3. Akar 2 tetap. Kemudian akar 16 adalah 4. Akar 2. Oke. Setelah selesai, kita bisa membuat bentuknya demikian karena di sini ada akar 2, akar 2, akar 2. Jadi yang dijumlahkan yang ada di depan nih ya. Atau kita bisa membuat bentuknya demikian, 2 tambah 3 kurang 4. 2 tambah 3 kurang 4. Tutup kurung akar 2. Oke. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 adalah 5. 5 kurang 4, 1. Jadi jawabannya adalah 1 akar 2. Kalau 1 akar 2 berarti langsung saja kita tulis akar 2. Berarti jawaban yang betul adalah A. Oke. Baik, kita langsung ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 caranya sama ya dengan nomor 1. Ya, kita jawab. Ini alternatif ya. Alternatif jawabannya adalah, kita tulis dulu soalnya, 12 akar 27 dikurang 3 akar 48 ditambah 2 akar 75. Iya. Nah, ini kita bisa buat bentuknya demikian. Kita tulis dulu 12. Akar 7 adalah
akar 27. Nah, berapa perkalian yang hasilnya 27? Nah, 9 kali 3 ya. Berarti di sini kita tulis 9 kali 3. Kemudian 3 kali akar berapa? 48. Hasilnya 48, yaitu adalah 16 kali 3. Kemudian 2 tambah akar 75 berapa? Nah, bisa kita buat demikian. Di sini kuncinya ini ya. Di sini sudah kita ketemu akar 3-nya, berarti ini juga akar 3, berarti 25 kali 3 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Kita tarik akarnya. Yang ini 12, ini akar 9 adalah 3. Kita bawa ke depan 3. Yang ini tetap akar 3. Kemudian yang ini 3 akar 6 adalah 4. 4-nya kita bawa keluar. Kemudian 3. Oke. Ini lagi 2, 25. Akar 25 adalah 5. Akar 3-nya tetap. Iya. Setelah itu kita kalikan dulu ini. 12 kali 3 adalah 36. Sehingga menjadi 36 akar 3. Kemudian 3 kali 4 12. 12 akar 3. Kemudian 2 kali 5 10. Nah, 10 akar 3. Nah, setelah itu kita bisa langsung perkurangkan seperti ini. 36 kurang 12 tambah 10. Jadi yang akar 3 ini tetap ya. Atau kita bisa buat demikian. Kita kurung dulu ini ya. 36 kurang 12 ditambah 10 akar 3. Nah, 36 kurang 12 berapa? 36 kurang 12 24. 24 tambah 10 adalah 34, sehingga hasilnya adalah 34 akar 3. Berarti jawaban yang betul adalah C. Oke. Sampai di sini sudah paham ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah, perhatikan soalnya. Jarak antara bumi dan matahari, kita misalkan A kilometer, dan kecepatan cahaya merambat adalah B kilometer per detik. Jika seberkas cahaya ditembakkan dari bumi dan faktor lain mempengaruhi diabaikan, maka waktu yang diperlukan cahaya tersebut sampai ke matahari adalah titik-titik. Nah, di sini sudah diketahui A. A ini adalah jarak bumi dan matahari. Nah, kita tulis sini jarak bumi dan matahari sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 8 km. Kemudian diketahui apa lagi? Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya sama dengan 300.000 ya, 300.000 km per detik. Nah, ini kita bisa buat demikian bentuknya. 300.000 kita jadikan ke bentuk lain atau bentuk notasi ilmiah ya. Masih ingat ya, ini 3 kali, caranya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 3 kali 10 pangkat 5 km per detik. Nah, kita akan mencari waktunya ya, waktu yang diperlukan cahaya tersebut sampai ke matahari. Berarti waktu, sini sudah ada kata kunci bahwa kita gunakan rumus waktu adalah jarak bagi kecepatan. Jadi waktu sama dengan jarak
dibagi kecepatan. Nah, tinggal kita substitusi nilainya. Jarak berapa? 1,5 dikali 10 pangkat 8. Kecepatan adalah 3 dikali 10 pangkat 5. Nah, untuk menyelesaikan ini masih ingat pelajaran sebelumnya, yaitu kalau misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, ini kita bisa buat demikian bentuknya, A pangkat M dikurang M. Nah, ini bisa kita gunakan. Yang ini kita sederhanakan lagi. Ini 1,5 dibagi 3. Nah, ini 1,5 dibagi 3. Ini adalah masing-masing dibagi 1,5 ya. 1,5 bagi 1,5 adalah 1. 3 bagi 1,5 adalah 2. Nah, yang ini kita bisa buat demikian bentuknya. 10 pangkat 8 dikurang 5. Nah, ini ya. Nah, kita selesaikan lagi. 10 pangkat 8 kurang 5 ya. Ini kita buat demikian, kali 10 pangkat 8 kurang 5 adalah 3. Oke. Ini kalau sudah ini kita apakan lagi. Nah, ini kita bisa buat lagi bentuknya. Nah, ini 0,5 dikali 10 pangkat 3. 0,5 dikali 10 pangkat 3 ini juga bisa kita buat demikian. 0,5 adalah 5/10 ya. 5/10 pangkat 1 atau 5/10 dikali 10 pangkat 3. Nah, ini dibuat demikian, 5 kali 10 pangkat 3 kurang 2. Ya, maaf, 3 kurang 1. Yang ini 1 tidak tertulis ya. 3 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 2. Nah, ini. Jadi jawaban yang betul adalah B. Ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah yang ini ya. Perhatikan soal nomor 4. Nomor 4. Jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan 1,5 akar H, di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Oke, berarti jarak pandangnya di sini kita misalkan dengan D ya. Oke, kita misalkan ketinggian pesawatnya kita tulis dulu. Yang diketahui adalah ketinggian pesawat berapa? Ini ya. Ketinggian pesawat adalah, kita misalkan dengan H ya. Ini ketinggian pesawat ini misalkan dengan H sama dengan 2.500 meter. Oke. Kemudian apalagi yang diketahui? Jarak pandang. Jarak pandang pesawat tadi dimisalkan dengan D. Yang ini D. Jarak pandang pesawat adalah D adalah 1,5 akar H. Oke. Setelah itu berapa jarak pandang pesawat tersebut? Nah, kita tinggal substitusi nilainya H. Berarti D sama dengan 1,5 dikali akar H adalah akar 2.500. Oke. Sama dengan 1,5 akar 2.500 adalah 50 ya. Nah, kita kalikan langsung 1,5 dikali 50 hasilnya adalah 75. Oke. 75 meter ya.
Nah, ini D ini adalah ini tadi D adalah D-nya adalah jarak pandang ya, 1,5. Jarak pandang. Jarak pandang. Nah, ini kita sudah peroleh nilainya. Yang ditanyakan berapa jarak pandang pesawat tersebut. Nah, hasilnya adalah 75. Jadi kesimpulannya adalah pada ketinggian 2500 meter, maka jarak pandang pesawat tersebut adalah 75 ya. Saya ulangi, pada ketinggian 2500 meter, jarak pandang pesawat tersebut adalah 75 meter. Ya. Berarti jawaban yang betul adalah D. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ini adalah perpangkatan. Kita tulis ulang dulu soalnya. Di sini 5 pangkat min 1/6 ditambah dikali ya, kali 5 pangkat 1/2 dikurang dalam kurung 8 kali 5 pangkat 1/3. Nah, yang pertama-tama adalah kita ingat lagi kembali materi sebelumnya, itu adalah A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu bisa kita buat bentuknya menjadi A pangkat M tambah N. Kemudian A kali B pangkat M, yang ini kita bisa buat bentuknya menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, selanjutnya kita selesaikan ini. Untuk menyelesaikan ini ya, kita bisa buat bentuknya demikian. 5 pangkat min 1/6 ditambah 1/2. Oke, dikurang, yang ini kita bisa buat bentuknya demikian. 8 kalau dijadikan bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 3 kali 5 tutup kurung pangkat 1/3. Nah, ini disamakan penyebutnya ya, disamakan penyebutnya min 1/6. Yang ini kita jadikan berpenyebut 6, berarti masing-masing dikali 3 ya. Nah, ini dikali 3, 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Nah, penyebutnya sudah sama. Nah, ini kita kalikan ke dalam seperti pada formula ini. 2 pangkat 3 dikalikan 1/3 dikali 5 pangkat 1/3. Oke. Setelah itu kita sederhanakan yang ini. 5 pangkat min 1/6 ditambah 3/6 adalah 2/6 ya, 2/6. Kemudian yang ini 2 pangkat 3 kemudian dikalikan 1/3. Yang ini 3 bagi 3 1 ya, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 atau bisa juga 2. Kemudian dikali 5 pangkat 1/3. Nah, setelah itu yang ini kita sederhanakan dulu. Yang ini kita sederhanakan 5 pangkat 1/3. Kemudian yang ini kita 2 kali 5 pangkat 1/3. Nah, ini sudah bisa kita buat demikian bentuknya karena opsennya atau pilihannya adalah dalam bentuk akar. Yang ini kita bisa buat demikian. 5 pangkat 1/3 kalau kita rubah ke dalam bentuk akar adalah seperti ini. 5 di sini adalah 3. Kemudian yang ini 2 dikali ini juga demikian. Akar di sini 5, di sini 3. Oke, ini sudah sama bentuk akarnya. Ini kita buat ini ya. Ini di depannya ini ada 1 yang tidak tertulis ya. Ini 1 berarti 1 kali
Ini kita bisa buat demikian bentuknya. Di sini 1, kemudian ini 2 kurang 2, kemudian akar. Demikian. Nah, ini 1 kurang 2 berapa? 1 kurang 2 adalah min 1, sehingga hasilnya adalah ini ya. Oke. Jawaban yang betul adalah yang C. Selanjutnya kita akan selesaikan soal yang terakhir, adalah soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah, ini adalah gambar matahari ya, gambar matahari. Soalnya adalah kisaran diameter matahari. Ini dibaca berapa ini? 1390 juta. 1390 juta meter jika dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, untuk menuliskan bentuk notasi ilmiah, masih ingat ya, caranya adalah kita menjadikan bentuk A dikali 10 pangkat N ya. A kali 10 pangkat N ya. Nilai A adalah lebih dari 1 dan kurang dari 10. A adalah lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, bisa 1,1, 1,2, 1 dan seterusnya ya. 9,5. Nah, kita jadikan ini caranya, tinggal memindahkan titik desimal ke kiri. Kalau bentuknya pecahan, kalau bentuknya bentuk bilangan bulat, maka caranya langsung kita memindahkan titik desimalnya ke kiri. Kita hitung aja. Kita hitung, perhatikan. Kita mindahkan titik desimalnya ke kiri. Kita hitung ya, sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hasilnya ini adalah, ini soalnya saya ulang ya, soalnya adalah 1390 juta. Nah, kita memindahkan titik desimalnya ke kiri nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hasilnya adalah 1,39. Nah, kita ulangi tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 1,39 dikali 10 pangkat 9. Karena di sini bentuknya bulat, bilangan bulat, maka pangkatnya positif ya, pangkatnya positif. Jadi jawaban yang betul adalah 1,3 kali 10 pangkat 9. Baik, demikian tentang pembahasan materi perpangkatan dan bentuk akar hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.